Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam akustik. Ketemu lagi Bapak dan Ibu di acara webinar kami. Ya, ini webinar kami yang ke-7 dan bagian ini akan sangat menarik sekali karena lanjutan dari bulan Oktober ya kemarin ya. Masih bersama dengan saya Arif Yudhistira yang akan menjadi host di acara ini. Selama 1 jam ke depan saya akan temani Bapak dan Ibu di acara webinar ini. Silakan tanya sebanyak-banyaknya, kami akan membantu untuk menjawab dan kita sama-sama sharing di acara webinar ini. Ya, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai getaran struktur bangunan dan getaran akibat mesin. Ya, jadi dua hal ini sangat penting sekali karena ini ada hubungannya dengan struktur bangunan. Ya, jadi solusinya bagaimana supaya bisa mengatasi hal-hal akibat dari getaran struktur bangunan dan akibat getaran dari mesin. Ya, biasanya di industri manufaktur kalau untuk yang mesin ya. Jadi getaran dari mesinnya itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, ini solusinya bagaimana? Kita akan sharing bersama ya di hari ini. Sebelum kita masuk ke acara, Bapak dan Ibu, saya mau share sedikit mengenai rule-nya. Jadi nanti selama webinar ini, silakan mohon dimatikan dulu suara dan fotonya. Ya, kemudian sambil mendengarkan, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya. Ya, silakan bisa chat kami. Silakan sampaikan pertanyaannya, nanti akan kita jawab di materi untuk FNQ ya. Kemudian kita akan bahas materinya dan saya kedatangan tamu ya yang hari ini cukup cantik sekali. Apa kabar, Pak Nisa? Baik, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Ini lagi sibuk ngerjain apa? Kita biasa sih Pak kayak ngerjain project yang lagi ada di salah satu di Jakarta, terus juga ngasih tahu solusi-solusi akustik gitu. Terus juga ngisi webinar akurat tiap bulan. Oke. Jadi masih ini ya di sekitar industri akustik ya? Iya benar-benar Pak. Oke, jadi nanti akan dibahas oleh Vanessa Rahman, Bapak dan Ibu ya. Nanti setelah itu akan masuk ke sesi tanya jawab dan di akhir kita akan sampaikan kesimpulannya dan informasi-informasi terupdate untuk di acara webinar selanjutnya. Untuk menyikat waktu, kita akan mulai sesi pertama yang akan dibawakan oleh Vanessa Rahman. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang telah hadir dan setia mengikuti webinar Akurat. Ini kita udah webinar kesekian kali ya Pak, untuk di 2020. Ya. Nah, kali ini kita tuh akan membahas, sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur bond di dalam ruangan Pak, tepatnya seperti ini dalam ruangan seperti kayak di studio atau di ruangan mesin gitu. Nah, kali ini kita lebih ke struktur bond di bangunan. Di bangunannya ya? Di bangunannya Pak, jadi bukan di dalam ruangannya aja, lebih ke bagaimana sih cara solusi dari kalau misalnya kita punya rumah tinggal kita itu di tepi jalan raya atau di dekat kereta api gitu, itu lebih bagusnya untuk strukturnya yang diisolasi gitu. Nanti kita juga akan membahas tentang dampaknya apa juga gitu, terus juga alternatif desainnya gitu. Bentar, saya akan mulai. Sebelum mulai, Bapak dan Ibu, informasi tambahannya mungkin ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang tidak bisa mengikuti acara ini, ya bisa ikuti kami di live stream IG, ya. Kemudian ada juga nanti di YouTube channel kita, ya. Jadi follow terus account kami. Kalau untuk di YouTube channel kami ada YouTube Accurate, kemudian ada IG @Accurate. Jadi kegiatan ini atau webinar ini selalu ada kami rekam ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube dan di IG kami. Ya. Ini sudah banyak sekali yang mendaftar ya, ada 25 peserta. Ada Pak Abdi Situmorang, Pak Afrianto Tandi, apa kabar? Pak Haryanto. Kemudian ada Ibu Ayuning Fauziah, ya. Bu Ayuning kayaknya udah pernah ikut nih, kemarin-kemarin saya masih ingat namanya.
ada Pak Muhammad Fadoli, ada Pak Jacob Suyatno, ada Pak Dini Sulaiman, ya, ada Pak Udin juga. Hampir semuanya pernah ikut di seri-seri sebelumnya di webinar, ya. Kalau Bapak dan Ibu yang baru bergabung di webinar kami, ini sudah webinar yang ke-7, jadi setiap bulan kita selalu mengadakan 1 kali webinar. Kalau ada yang masih atau ingin ikut atau ingin melihat webinar kami yang sebelumnya, ya, semua tema mengenai akustika bangunan. Jadi bisa Anda lihat ya di IG kami, ya, di YouTube channel kami Accurate, ya, jadi bisa saling mempelajari, ya, dan sisanya mungkin bisa mengikuti yang ke-7 hari ini, ya. Oke, sudah juga? Sudah. Oke, mungkin nanti kalau saya tiba-tiba di tengah jalan ada agak berhenti, mungkin saya itu nerima orang yang masuk ke dalam kali ini, sesi kali ini. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bedah buku strategi perancang akustika bangunan part 5. Karena ini yang namanya kali ini bedah buku, dan kita harapin Bapak Ibu udah punya buku dari strategi perancang akustika bangunan ini. Dia berupa e-book sih, dan sebelumnya kita juga, bagi yang udah daftar pasti dapat email, dan kita juga di situ ngasih tahu kalau mau download e-booknya bisa klik link ini gitu. Dan semoga yang gabung di sini udah baca nih Pak bukunya kita itu gitu, sehingga mungkin ini cuman sebagai perkenalan doang, nanti Bapak Ibu udah baca sehingga bisa nanya yang lebih dalam, nanti kita bisa bantu jawabnya apa. Kemudian selanjutnya, nah, outline kali ini kita akan membahas apa aja sih? Kita akan membahas sumber getaran, Pak. Kemudian media rambatan getaran di bangunan. Kemudian tujuan meredam getaran. Keempat, yang paling ditunggu itu strategi desain peredam getaran. Jadi 4 hal ini yang akan kita bahas ya. Iya, benar sekali, Pak. Sumber getaran, kemudian medianya melalui apa saja, tujuan meredamnya untuk apa, dan strateginya bagaimana, terutama di desainnya ya. Benar, Pak. Kemudian, nah, bisa lihat di layar Bapak Ibu, ini itu ada ilustrasi dari kebisingan yang disebabkan oleh rel kereta api. Rel kereta api, ya. Nih, yang di bagian sebelah kirinya, yang ini kereta api. Nah, ini bangunan yang berada di sekitar rel kereta api. Dan orang yang berada di dalam bangunan ini akan merasakan kebisingan. Selain kebisingan itu bisa berasal dari udara, dan kemudian dari struktur bangunan tersebut. Jadi itu suara langsung seperti yang gambar nih, maaf yang saya di pointer ini. Jadi ketika bangunan yang ada jendela, ketika ada orang di sini, yang kedengaran itu adalah suara langsung, Pak. Suara langsung atau suara yang merambat melalui udara. Kemudian, selain suara yang merambat melalui udara, orang yang berada dalam bangunan ini, ketika dia berada di ruangan ini misalnya, dia itu akan merasakan suara juga. Padahal kan dia lumayan jauh nih. Lumayan jauh ya. Dari si rel kereta api tadi. Tapi dia mendengarkan suara rel kereta api itu seakan-akan berada di bawah ini, Pak. Iya, betul. Seperti di sini, dari arah sini. Itu terjadi karena rambatan rel kereta api dan ini yang merambat melalui ini, yang di asir-asir ini, Pak. Ini tuh bisa rambatan getarannya dan berkumpul di daerah sini. Jadi dari atasnya pointernya bisa diperjelas mungkin. Nggak bisa ya? Pointernya di sinar aja. Agak susah ya? Iya, agak susah sih seperti yang di bawah ini. Kemudian, nah itu tuh karena rambatan getaran itu, orang yang berada di sini itu kedengaran banget suara rel kereta api, padahal dia cukup jauh, dan tembok yang membatasi dia dari rel kereta api itu juga lumayan tebal kan jadinya, Pak, gitu, nggak sama banget gitu. Nah, itu betapa pentingnya
isolasi atau peredam getaran. Tuh. Nah, kita setelah ini itu kan kita akan membahas tentang tujuan dari peredam getaran itu sendiri. Jadi kan tadi kita udah tahu tuh kayak rambatan getarannya gimana dan sumber getarannya gimana. Tujuannya dari kita meredam getaran di bangunan ini, yang pertama adalah untuk pelindungan kesehatan penghuni, Pak. Jadi ketika penghuni atau orang yang bermukim di sekitar rel kereta api tersebut, jika terus-menerus terpapar dari rambatan getaran tadi, itu tuh akan merusak organ-organ tertentu seperti bisa dada, kepala, rahang, dan persendian lainnya, Pak. Kemudian juga di samping ketidaknyamanan oleh organ tadi juga beberapa penelitian bisa mengomong kalau efeknya itu bisa juga menimbulkan osteoartritis tulang belakang. Oh, sampai ke tulang belakangnya. Oh, benar, Pak. Kemudian juga ada di berbagai penelitian juga getaran itu dapat menimbulkan efek vaskular dan efek neurologi. Meskipun penelitian itu belum ada penelitian lebih lanjut dan lebih dalam. Tapi kata sebagian peneliti itu ada yang menyebabkan itu karena dia terpapar terus oleh getaran tersebut. Gitu. Tapi kadang-kadang gini, Vanessa, ada orang-orang yang memang dia tinggal di daerah rel kereta api, sudah tahunan, sudah puluhan tahun mungkin. Nah, awalnya mungkin terganggu ya, tapi lama kelamaan gitu ya, karena sudah sering, jadi ya sudah akhirnya sudah terbiasa gitu, dan akhirnya tidak berpengaruh. Nah, itu kan mungkin tidak berpengaruhnya itu tanpa dia sadari, akhirnya dia di dalam tubuhnya itu ternyata ada yang ada yang salah sebenarnya, Pak. Dalam jangka waktu mungkin bukan langsung berefek, bukan langsung berefek ke kita, tapi lama kelamaan itu pasti ada efeknya gitu, Pak. Ngeri juga ya. Benar, makanya itu butuhnya peredam getaran di struktur bangunan, Pak. Kalau kita berada di kayak di dekat rel kereta api juga, sebenarnya itu juga bukan harus ada kereta api, Pak, juga kayak lalu lintas yang padat, misalnya kayak ketika misalnya kita berada di tepi jalan raya dan jalan raya itu kayak lintas Sumatera atau lintas Jawa gitu kan pakai truk-truk besar itu, Pak, pasti kita merasa getaran juga kan, Pak, kalau misalnya truk itu lewat gitu. Itu juga sebenarnya penting untuk mengurangi getaran tersebut. Selain untuk pelindungan kesehatan penghuni juga itu peredam getaran ini di struktur bangunan ini juga untuk melindungi struktur bangunan tersebut, Pak. Ya, seperti melindungi struktur bangunan ya. Misalnya takutnya mudah-mudahan enggak sih ya. Misalnya runtuh gitu ya. Iya benar, Pak. Ya seperti kita tahu sih kayak bangunan itu kan walaupun ada pondasi, ada apa, kalau lama-lama dia bergetar pasti juga akan merusak bangunan dan itu tidak lifetime bangunan tersebut pasti akan lebih rendah ketimbang yang tidak dapat terpapar getaran. Seperti kayak ada gempa aja nih, Pak, kalau lama-lama walaupun dia langsung gede itu langsung baik juga. Oke. Terus kemudian sebentar ya, Pak. Selain struktur bangunan itu juga ada pelindung peralatan. Mungkin yang dimaksud peralatan ini adalah peralatan yang ada di dalam rumah ya, misalnya lemari gitu ya, lampu-lampu atau apa ya, alat-alat rumah tangga mungkin. Iya benar, Pak, kayak televisi, AC, mesin. Nah, misalnya nih kalau mesin aja nih kita getar terus kasih getaran dari luar rusak kan, Pak. TV, benar. Nah, ini biasanya buat ibu-ibu nih yang suka nanti kalau sudah ada yang rusak langsung marah-marah, ya, langsung menyerang suaminya begitu ya. Curhat, Pak. Curhat ya. Sebentar ya, Pak. Oke, mungkin solusi yang paling ininya harus pindah kali ya, Vanessa. Iya, pindah. Kalau udah terjadi, pindah. Tapi kalau misalnya tetap pengen di situ, sebaiknya dari rancangan awal bangunan tersebut sudah diperhatikan untuk meredam getarannya. Ya, menarik sekali nih. Ini pasti yang mengalami hal ini banyak sekali. Ya, apalagi yang hidupnya di kota besar. Kemudian, nah, setelah tujuan dari meredam getaran ini,
kan dari tadi kita itu apa efek-efek tinggi getaran kan Pak. Iya. Nah, kita akan membahas gimana sih cara desain atau apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Nah, kita tuh akan membahas tentang ini ada 3 strategi peredam getaran. Bisa lihat di gambar, ini gambar yang tadi. Iya. Jadi tuh getaran tersebut bisa kita redam di sumber getaran tersebut. Oke, Misal, ya, di sumber getarannya ya berarti ya? Iya benar. Oke. Misalnya ada pembangunan atau bakal ada jalur rel kereta api di dekat perumahan. Perumahannya kan udah lama nih duluan, baru rel kereta apinya. Nah, sebaiknya di jalur rel kereta api itu yang dikasih peredaman, Pak. Ya. Seperti yang nomor 1 ini. Kemudian juga atau misalnya bangunannya nih yang baru ada di situ rel kereta apinya udah lama. Nah, sebaiknya itu peredam getarannya nih di pondasi bangunan tersebut. Di area rambatannya ya? Iya benar, di area rambatan ke bangunan tersebut, Iya. seperti yang nomor 2 ini Pak. Iya. Oke. Kemudian juga bisa di area yang terganggu. Misalnya gini, kan udah relnya udah ada, terus juga udah ada duluan, terus juga bangunannya udah dibangun duluan. Iya. Nah, mungkin orang ngerasa terganggu, biar nggak mau terganggu getarannya tersebut, cukup di dalam kamar tidurnya misalnya. Yang terganggunya, area yang terganggunya. Nah, itu kita bisa isolasi atau kasih peredam getaran di ruangan kamar tidurnya tadi aja. Tapi dengan cara emang kayak seluruh ruangan itu dikasih material peredaman, Pak. Nggak boleh ada yang lewat ya? Nggak boleh. Kita kayak bikin floating ruangan gitu. Jadi Floating ruangan dalam ruangan jadinya. Gitu. Istilahnya bagus nih, ruangan dalam ruangan. Iya. Ini pertanyaannya adalah 1, 2, 3 wajib atau 1 atau 2 atau 3 salah satunya? Sebenarnya tergantung lagi kondisi yang mereka inginkan sih ya Pak. Dan ya tergantung juga misalnya pemerintahnya aware ya, sebaiknya pas dia ngapain rel kereta apinya yang dikasih peredam getaran sehingga nggak mengganggu perumahan di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Tapi kalau lihat dari sini kayaknya yang sudah terjadi hanya di nomor 3 mungkin ya. Iya, kalau misalnya udah terjadi ya di ruangan aja yang menurut Bapak sama Ibu itu butuh. Kan kalau istirahat kita emang butuh ketenangan kan Pak. Jadi baiknya di kamar tidurnya yang di floating atau dikasih material vibration damping. Oke. Terus sih sebenarnya sih lebih tepatnya sebaiknya itu emang yang di sumber getaran Pak. Iya. Gitu kan, lebih mudah dan lebih nggak memakan kos yang banyak ketimbang kalau misalnya di perumahan atau di mana gitu. Selain itu, nah sebelum masuk ke strategi desainnya, cara masalah ini ada beberapa kayak ketetapan, ketetapan dari pemerintah dan dunia soal getaran tersebut Pak. Ini ada tingkat getaran yang dapat diterima dari sistem ini tapi lebih ke AVAC gitu Pak. AVAC kan juga menghasilkan getaran kan Pak. Berdasarkan kenyamanan manusia. Pertama itu ISO 2631 itu tuh menjelaskan tentang filter pembobotan frekuensi untuk kombinasi posisi duduk, berdiri dan berbaring untuk analisis kesehatan, ketidaknyamanan, persepsi dan mabuk perjalanan. Sistem HVAC ya tadi kayaknya disatukan dengan getaran dari struktur bangunan juga ya. Iya benar. Ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk getaran di struktur bangunan juga seperti kayak sistem dari lalu lintas gitu Pak. Kemudian selain ISO ini ada namanya BS 647219992. Ini tuh membicarakan tentang getaran gedung dalam rentang frekuensi 1 Hz hingga 80 Hz. Ini getarannya berapa gitu. Kemudian memberikan panduan tentang kondisi getaran yang dapat menyebabkan komentar yang merugikan. Kemudian juga ada metode terkini untuk menilai getaran kontinu, intermittent, dan impulsif juga disajikan. Nah, itu tadi ada yang 1 sampai 80 Hz ya frekuensinya. Artinya kalau untuk getaran hanya itu aja kan Nisa? Atau nggak mungkin lebih dari 80? Sebenarnya biasanya itu 1 sampai 100-an gitu sih Pak. Tapi yang paling terasa itu emang getaran yang frekuensinya di bawah. Di bawah.
Jadi tuh suara-suara berfrekuensi rendah itu tuh rata-rata akan menghasilkan getaran, Pak. Oh, jadi masuknya ini Atau- memang ke rendah ya, frekuensi yang rendah ya. benar. 1,80. Nah, biasanya kayak kalau kayak kita ngobrol itu frekuensinya 500, frekuensi tengah itu tuh pasti nggak akan menghasilkan getaran gitu kan. Kemudian selain itu ada ANSI, kemudian juga ada beberapa ada dari ASRAI, kemudian juga CIPSE dan British Council for Office Grid. Jadi itu ini tuh beberapa kayak panduan untuk orang-orang ngapain getaran. Sebaiknya getaran itu di ruangan berapa minimal atau getaran frekuensi berapa yang akan mengganggu kesehatan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lebih lanjut di Google banyak sih. Nanti kita kalau misalnya butuh ketetapan ini nanti kita bisa bagi, bisa share tentang nomor-nomor tersebut gitu. Ini sih biasanya dibutuhin untuk misalnya orang-orang kayak konsultan atau emang pemain di kontraktor gitu, Pak. Kemudian selain itu, nah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, pasti pada tunggu strategi desain peredam getaran. Nah, berdasarkan sumbernya, jadi tuh pertama itu strateginya itu kita harus tahu nih Pak, sumber getarannya apa dulu. Ada kereta api, ada bisa mesin, bisa sound system dan lain. Kita harus tahu banget, ini misalnya kita di dalam ruangan nih, ini terasa getaran, nah kita pastiin dulu getarannya itu dari mana, apakah dari lalu lintas, dari luar, atau dari dalam ruangan kita sendiri. Kalau misalnya ada kayak genset, atau ada sistem pengudaraan, atau juga mungkin bisa dari sound system, misalnya kita di studio, sistem di ruangan itu. Apalagi sound systemnya dia nggak pakai penyangga ya, dia langsung nempel di struktur bangunan ya, itu dampaknya. Lagi yang sound systemnya ada subwoofernya itu. Benar, kemudian juga amplitudo getaran. Itu besaran getaran gitu. Jadi ngomong besarnya getaran ya. Kemudian frekuensi getaran, seperti saya tadi. Frekuensinya berapa, kita harus tahu juga gitu. Selain sumber getaran, kita harus pastiin tuh media rambatannya apa. Ada yang lihat dari material pondasinya, bisa getarannya itu bisa merambat melalui beton, kayu dan lain-lain. Kemudian juga menentukan strategi desain untuk konfigurasi pemasangan. Masuk konfigurasi pemasangan ini nanti peredamnya itu bisa kita taruh full di pondasi atau di permukaan, bisa strip itu berarti cuman di bagian kayak di jalurnya aja Pak gitu. Atau bisa di poin itu kayak di titik-titik tertentu, jadi nggak perlu seluruhnya gitu. Konfigurasinya berarti ada banyak sekali ya, ada 3 ini. Ada tiga, sementara ada 3 dulu gitu. Sebentar saya cek untuk yang mau masuk lagi. Selamat datang yang baru masuk ya. Sudah ada 2 ya, 3. Ada 3 yang baru masuk. Mungkin agak terlambat. Kalau yang bagi Anda semuanya, kalau tadi sudah terlambat untuk mengikuti acara webinar kami, jangan khawatir ya. Bisa ikutin di YouTube kami nanti, ya, di YouTube channel kami, di Accurate. Kemudian bisa juga, atau dilihat di IG Live kami. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke IG Accurate, ya, kemudian bisa masuk ke tayangan dari awal sampai akhir. Ya. Silakan. Nah, ini kita akan membahas strategi desain untuk full surface vibration isolasi. Ini jadi kita ngasih yang merah-merah ini peredamnya nih Pak. Jadi ini kita full ngasih di pondasi bangunan tersebut atau full di bagian rel kereta api tersebut. Jadi nggak di bagian titik-titiknya. Tapi bukan di bawahnya aja ya, bukan di bagian dasarnya aja. Ternyata di pinggirnya juga harus ada ya. Iya benar. Ini kan bisa dibilang kan kayak bangunannya tuh agak masuk ke dalam tanah gitu kan Pak. Nah nanti kan pasti kalau misalnya cuma di bawahnya doang, kalau misalnya ada getaran dari bagian samping kanan kirinya tetap mengenai struktur bangunan ini dong Pak gitu. Ini emang kayak perlu lokal insulasi atau lokal penambahan peredam suaranya gitu. Nah
sistem ini sebenarnya tuh lebih cepat dan mudah sih Pak. Jadi nggak usah perhitungan yang terlalu gimana. Jadi kita tinggal harus ya seluruh permukaannya kita kasih, dan sistem ini juga untuk kayak seperti resiko akustiknya itu tidak terlalu besar seperti masih sistem yang lain, karena pasti redamannya langsung merata dan langsung diredam oleh material tersebut gitu. Kemudian juga hasil defleksi yang cukup merata pada seluruh pelat dasar dapat dicapai. Cuman kekurangannya mungkin cost-nya lebih mahal karena harus seluruh permukaannya dikasih material tersebut Pak gitu. Dan juga harus mulai dari awal ya. Kalau yang sudah terbangun gimana? Kalau yang seperti saya biasa, kalau sudah terbangun sih emang ya kita lihat lagi Pak, berarti harus ngasihnya di bagian yang berdampak aja yang tadi. Ini emang kita ini ntar akan membahas tentang strategi desain kalau misalnya untuk pembangunan awal ya Pak, bukan untuk yang udah terjadi. Yang sudah terjadi ya. Paling ya salah satunya kalau sudah terjadi ya kita harus ngeredam di yang berdampak, ruangan yang paling berdampak aja gitu. Kemudian ini ada gambar step-stepnya. Jadi ini ada pemasangan yang warna hitam ini Pak. Ini merupakan vibration damping atau peredam getaran. Ini di atasnya, ini bagiannya. Ini yang untuk di bawah. Ini kemudian mulai pemasangan di dindingnya atau di permukaan kanan kirinya. Sampai ke atas ya? Ya, buahnya itu yang menyentuh dari panah atau strukturnya itu, Pak. Kemudian, nah tadi itu full ya Pak, udah masuk full, kanan kirinya, atas bawahnya full. Nah kemudian kita akan masuk ke bagian strip vibration isolasi. Jadi ini adalah bagian yang kedua ya, cara yang kedua setelah full, sekarang kita masuk ke strip. Ya jadi itu seperti kita tahu kan kadang pondasi itu juga jadi tuh pondasi yang mempunyai pondasi strip itu tuh bagusnya kalau tidak punya budget yang lumayan banyak, kita taruh peredam getarnya itu di bagian stripnya itu aja Pak gitu. Kemudian juga kayak cara atau yang paling penting diperhatikan untuk bikin di strip pondasi itu, lebar pondasi harus sedemikian rupa sehingga vibration damping digunakan secara optimal oleh area penahan beban untuk memastikan bahwa efek peredaman terbaik dapat tercapai. Kemudian juga strip decoupling bisa juga pada dinding yang menjulang di bawah langit-langit ruang tanah. Dengan metode ini juga dimungkinkan untuk dilakukan tanpa isolasi vertikal dari komponen struktur luar ke tanah. Jadi itu nih ya bagian-bagian yang pondasinya misalnya strip nih, jadi di bagian itu aja gitu Pak, nggak perlu seluruhnya. Nggak perlu semuanya ya. Nah kemudian ini cara pemasangannya nih Pak. Jadi itu kayak cukup misalnya nih di dindingnya tapi cuma strip doang, nggak perlu seluruhnya. Kemudian ini cuman di bagian pondasinya aja kan Pak, strip nggak perlu seluruh dinding. Nah setelah itu kita akan membahas setelah strip tadi ada namanya point vibration isolasi. Ini itu emang di titik-titik tertentu yang hanya ditambahin peredam suaranya doang, nih seperti di ujung-ujungnya, terus di atasnya aja gitu. Jadi itu seperti kita tahu juga kayak misal di suatu bangunan nih Pak, beban tertinggi pada titik pondasi berada pada tiang dan penyangga. Peredam getaran dengan kapasitas peredam getarannya tuh ya dengan kapasitas harus dihitung dulu sih sebenarnya Pak. Pondasinya itu bangunan itu berapa beratnya. Jadi sehingga kita nanti tahu tuh peredam getarnya tuh harus berapa tebalnya dan berapa lebarnya. Jadi tuh kalau pakai yang strategi desain ini, itu tuh emang harus memulai dari awal sih. Jadi sebelum membangun bangunan ini, kita harus masukin perhitungan peredam suara tersebut, Pak. Kalau yang seperti tadi tuh nggak perlu sih, soalnya kan mereka memakainya seluruh permukaan, dan itu tuh udah pasti langsung menyebar. Kalau ini kan hanya di titik-titik
tertentu kan Pak. Jadi itu emang harus ada kayak desain khusus gitu. Dan ada perhitungan khusus tersebut. Gitu. Karena dia nggak luas ya, jadi hanya di titik-titik tertentu gitu. Jadi berat bebannya ketika statis itu berapa, kemudian nanti mungkin akan dinaiki beban orang atau beban barang, sehingga kekuatannya juga pasti akan bertambah gitu kan ya maksudnya. Iya benar Pak. Yeah. Jadi ya itu, jadi kalau pas poin ini kita tuh harus memikirkan itu Pak, beban statis, beban dinamis gitu, sehingga kita tahu pada titik mana yang harus ditambahkan peredam dan berapa lebarnya, berapa ketebalannya gitu. Itu sih. Ini ada beberapa contoh di poin. Nah ini misalnya di salah satu project biasanya rel kereta api gitu sih Pak. Nah jadi ini yang warna birunya nih titik-titik yang dikasih material peredam getarannya gitu. Nah ini untuk bangunan kita udah kita bicarakan. Nah kita akan masuk ke ilustrasi pembuatan landasan peredam getaran untuk mesin. Nah ini tuh lebih ke misalnya sumber suaranya mesin Pak, atau sumber getarannya tuh mesin. Misalnya kayak di dalam ruangan pabrik gitu kan. Ini kebanyakan manufaktur berarti ya? Iya benar-benar manufaktur. Nih, ini bisa mesin di dalam ruangan. Nah biasanya kan itu mengganggu ruangan-ruangan lainnya gitu. Selain, gimana caranya? Nah, di sini tuh kita menggunakan, oh ya, tadi pasti pada paham kan getaran itu apa aja? Material getaran jadi itu material getaran di Accurate itu ada namanya Accurate Regupol. Seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Ini peredam getaran yang biasa digunakan. Ya, nanti di akhir setelah slide-nya selesai nanti kan kita tunjukkan ya material untuk yang Regupol ini ya. Tapi ini biasanya material ini memang kita gunakan selalu untuk mesin-mesin yang memang beratnya cukup, hitungannya udah bukan kilo lagi ya, tapi masuk ke ton gitu. Cukup berat sekali. Dan dia, di industri manufaktur ya, mesin-mesin yang berukuran besar. Oke. Bentar ya. Oke, ada yang beberapa baru join, selamat datang di webinar kami. Buat yang terlambat ya, untuk materinya nanti bisa dilihat di YouTube channel kami di Accurate atau bisa di IG ya, nanti ada IG live-nya, sedangkan bisa ditonton kembali dari awal. Oke. Nah, sekarang masuk ke getaran mesin ya, mesin dalam artian mesin-mesin yang ada di industri pabrik atau manufaktur, betul ya? Atau di rumah kita juga bisa sih pakai genset gitu, atau juga bisa juga kayak kalau misalnya kita punya usaha apa namanya? Usaha apa? Saya lupa. Usaha kayak fotokopi gitu-gitu gitu. Nah, ini cara pemasangan Regupolnya. Fotokopi atau percetakan? Iya, percetakan. Maaf. Nah, ini nih, jadi aku pemasangan ini lebih ke bisa dibilang full surface. Nah, ini jadi Accurate Regupolnya ditaruh di lantai. Kemudian setelah itu kita kasih perimeter kayak untuk percetakan betonnya nanti pada atasnya ini seperti kayak kayu-kayunya di sampingan kirinya. Lebih straight ya. Nah, kemudian setelah itu kita kasih plastik cor. Kita taruh dulu plastik cor untuk mencegah semen cornya tidak meresap ke material tersebut. Kemudian baru dicor. Setelah dicor di bawahnya, terus kita kasih rangka dulu. Kemudian dicor lagi, Pak. 2 kali ya berarti? Ya, 2 kali. Nah, baru kemudian haluskan dan kita lepas tadi papan-papannya ini. Iya, betul sekali nih. Nah, jadi dia lebih tinggi dibandingkan dengan lantai lainnya. Jadi kenapa dia jadi kayak lebih tinggi ini, dan jadi materialnya itu nanti di bawahnya ini nih Pak. Dan kenapa kita menyarankan untuk membetonnya? Itu jadi kita gini Pak. Ketika misalnya kita ilustrasikan kayak balon deh Pak. Jadi balon ketika kita tusuk dengan tajam itu langsung meletus kan Pak?
Nah, ini misalnya balonnya kita apain dengan telapak tangan kita, itu agak lama meletusnya dan malah lebih susah. Nah, itu tuh jadi ini tuh kenapa kita konkretin. Jadi tuh konkret itu kita anggap sebagai telapak tangan kita. Jadi getaran yang mengenai konkretnya itu kan dia menjalar dulu di konkretnya. Baru nanti diserap sama peredamnya tadi. Nah, jika tanpa konkret tersebut itu peredaman itu tidak akan merata di material tersebut sehingga cepat rusak materialnya gitu. Dan kemudian juga dipastikan Pak, biasanya nih pasti ada nih yang salah juga, dia udah kasih peredaman gini, terus nanti mesinnya ini di-screw ke lantai. Oh, iya, ditembak ke lantai yang di-screw, dipasang. Nah, itu malah salah dan itu akan nggak jadi berguna material peredamnya tadi karena getaran tersebut akan merambat melalui skrunya tadi. Jadi skrunya itu tetap harus di atas betonnya ini. Gitu sih. Nah, tadi kalau lihat dari gambar, sebelum gambar ini, misalnya ini ada yang ketika di beton itu ya, itu bawahnya kan, kita full surface ya. Nah, itu pinggirannya nggak perlu ya berarti ya? Ini pinggirannya termasuk ikut sih Pak sebenarnya. Sudah ada ya? Pinggirannya sudah ada ya? Tapi dia kayak di atas, ini misal, ya tuh kayak, emang ini tuh kayak di atasnya Pak, di atas materialnya itu. Oke. Maksud Bapak pinggirnya yang menutup regupol gitu. Betul. Oh enggak, jangan. Nanti kalau misalnya pinggirnya menutup regupol kan nanti jadi nempel ke lantainya lagi kan Pak. Itu kan merambat. Dia tuh emang di atas regupol tuh jadi karena udah tinggi ya dia, jadi nggak perlu ada pinggirannya, nggak usah dilapisin, cukup di bawahnya aja. Cuman juga bisa ada cara, ini kan kayak penambahan lantai lagi. Bisa juga dengan kalau misalnya ruangannya baru dibangun nih, kita bisa juga kayak jadi tuh lantainya itu dibolongin dulu Pak. Nah, dibolongin dulu sehingga biar nggak ada penambahan itu, terus lantai dibolongin dulu baru dikasih regupol. Seperti ini sih kurang lebih ilustrasinya. Nah, seperti pemasangan ini nih. Bisa juga lantainya sebentar ya, kita tambahin dulu orang yang mau masuk Pak. Oke. Ada yang baru masuk ya, mungkin karena sibuk ya. Banyak sekali nih yang terlambat. Jadi jangan khawatir buat teman-teman ya, sekali lagi kalau bagian terlambat, terima kasih udah bergabung di webinar kami. Ya, materinya nanti bisa dilihat di channel YouTube kami @accurate, kemudian bisa juga dari Instagram ya. Di Instagram ini sudah ada live-nya. Jadi bisa dilihat kapanpun Bapak dan Ibu ada waktu yang senggang ya. Nah, seperti tadi peredam getarannya. Jadi peredam getarannya itu bisa kayak tanahnya kita bolongin dulu nih Pak. Bolongin dulu, terus nanti kita kasih regupolnya, tapi regupolnya tetap harus tidak boleh mengenai dindingnya lagi tadi. Atau yang cekungan itu. Jadi itu di kanan, kiri, bawah, atasnya tetap dikasih gitu. Jadi ada dua sih kalau untuk material. Gitu sih ya. Itu kalau udah selesai nih cara pemasangan landasan peredam getaran untuk mesin. Jadi sebenarnya gini aja sih Pak, kalau untuk peredam getar, kita untuk mengidentifikasi apakah mesin tersebut ada getaran atau tidak. Caranya itu gini sih Pak. Pertama, kita bisa taruh telinga kita itu di dinding yang paling dekat dengan mesin tersebut. Dengan sumber getarannya ya? Iya benar. Dengan sumber getarannya itu. Nah, ketika misalnya di telinga kita itu, ketika mesin menyala, terus kita dekatin ke dinding itu. Dinding atau lantai bawahnya? Lantai bisa juga sih sebenarnya Pak, tapi nggak susah kan Pak. Jadi sebaiknya sih dinding sih. Dinding atau lantai juga kalau mau coba nggak apa-apa. Ketika mesinnya nyala itu ngerasa nggak ada kayak suara air mengalir gitu di dalam struktur bangunannya. Kalau ada berarti itu otomatis ada lambatan getarannya. Sebenarnya kan kadang orang bingung juga nih Pak, kan ketika mesin bunyi kan ada suara langsung. Dan itu pasti biasanya ada struktur bangunan. Nah, kalau suara langsung kan kita bisa kayak dengar langsung dari telinga kita kan, langsung dari arbor noise gitu kan. Sementara struktur bangunan ini agak susah mengidentifikasinya. Kemudian, nah
sebelum ditutup untuk pertanyaannya, kita akan lihat nih, kita ada video before dan after, misalnya ada suatu musik yang bisa kita umpamakan mesin nih Pak, ketika udah dikasih material. Jadi kita ada analoginya ya, Vanessa udah menyiapkan satu analogi video, Bapak dan Ibu ya, teman-teman nanti bisa diperhatikan. Ibaratnya ini adalah sama sebagai sumber getarannya, diibaratkan sebagai suara getaran dari mesin ya. Kita lihat sama-sama. Kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Bentar ya, saya cek dulu. Bentar ya. Oh ya, tadi kan udah sempet saya hidupin. Kalau misalnya kedengaran, mohon di... Dengeran atau enggak Bapak? Kalau misal kedengaran, mohon di... balas di chat ya. Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Kalau untuk yang tertinggal materinya, jangan khawatir ya. Anda bisa lihat di YouTube channel kami, ya. Semua edisi webinar dari 1 sampai dengan hari ini semuanya ada, ya. Kemudian atau bisa juga dilihat di IG ya. Nanti di IG kami @accurate bisa lihat untuk yang live streaming ya. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Masuk ke video ya. Masuk ke video. Dengeran nggak ya soalnya? Wow, untuk videonya tidak terdengar. Videonya tidak terdengar. Nggak kedengeran ya? Dengeran nggak? Apakah terdengar? Ibu Ayuni, mungkin bisa tolong dibantu dijawab. Apakah terdengar? Aku matiin dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Cobain ya. Oke, kita coba lagi. Oke, gimana Bu Ayuni? Oke, sudah terdengar. Oke, kelihatan perbedaannya ya, Vanessa ya. Treatment yang pertama sama treatment yang kedua. Nah, ini ketika dia udah nggak ada tuh Pak peredam getarannya. Ketika dikasih peredam getaran, kontak langsung ke struktur bangunan nggak ada. Sementara nih saya ulangi coba dari awal ya. Dari awal, nah yang pertama ini tidak ada peredam getarannya. Mesin ini, kontak mesin ini langsung yang kita kedengaran itu suara langsung dari udara dan juga ya dari getaran lantainya tadi. Nah, justru malah nggak berkurang sama sekali gitu. Ini kan udah dikasih soundproofing, misalnya anggap aja dindingnya udah dikasih peredam suara nih, lantainya enggak, tetap tadi kedengaran jelas ya Pak. Nah, ketika dikasih peredam getaran, yang kedengaran cuman suara langsung doang sekarang. Yang merambatnya dari udara. Nah, sekarang dua-duanya kita lakukan treatmentnya. Ya, di dinding dan di lantai kedengaran. Menarik sekali. Dari situ bisa kita lihat kan sebenarnya berapa
pentingnya sih sebenarnya struktur bangunan ini harus kita lihat benar-benar ada nggak ya mesin ini merambat nggak melalui struktur bangunan atau tidak gitu. Gambarnya pecah. Mohon maaf sekali Pak Indra. Ya nanti bisa lihat dari YouTube ya. YouTube kita ada Pak. Nah selesai dari video tadi berakhir juga sih sebenarnya yang kita omongin tadi Pak. Oke, kita akan masuk ke... thank you Vanessa udah kasih penjelasan ya. Penjelasannya cukup menarik, bukan begitu teman-teman? Nah, sekarang gilirannya adalah masuk ke tanya jawab ya. Pertanyaan silakan, sudah banyak yang mengisi. Kita akan bahas, kita akan diskusikan satu persatu ya. Mulai dari mana nih? Pak Dini Sulaiman ya, apa kabar Pak Dini? Kalau Pak Dini kayaknya nggak nanya, cuman mau tanya sudah berjalan atau belum ya caranya gitu ya. Oke, kita masuk ke Pak Abdi Situmorang. Nah, pertanyaannya gini, Marisa. Pertanyaannya adalah estimasi biaya instalasi kalau pakai option A, B, C berapa? Dan kelebihan serta kekurangan dan ambang batasnya. Nah, gimana nih? Estimasinya berapa? Tapi yang jelas pasti yang A yang lebih mahal ya? Iya, karena seluruhnya kan Pak gitu. Sebenarnya kalau untuk berapa biaya pemasangannya, coba saya, jadi tuh itu sekitar kalau di akurat nih ya Pak, kita misalkan aja nih, kalau misalnya emang bangun dari awal gitu kan, bangunan dari awal itu estimasi yang A itu bisa sekitar 2 juta per meteran kayaknya Pak. 2 juta per meteran untuk yang A ya? Full. Yang fullnya ya? Benar-benar. Atau nanti kalau saya juga untuk hitungan sendiri kan, kita biasanya tuh ada perhitungan dari pihak produksi sendiri kan Pak. Nah, kalau misalnya Bapak emang berminat banget atau ingin tahu banget soal perhitungannya berapa, nanti mungkin bisa kontak kita langsung aja Pak. Gitu. Dengan melampirkan apa saja biasanya? Layout? Iya bisa lah, ruangan bisa, terus juga apalagi kalau udah pondasi berarti kita juga butuh kan ini kira-kira terus juga kayak bangunannya bakal dibangun pakai material apa gitu juga sih. Agak sulit memang Bapak dan Ibu kalau harus menentukan estimasi rancangan biaya ya, kecuali kalau kita sudah punya denah ruangannya, gambarnya atau gambar sectionnya, nanti mungkin kita bisa hitungkan gitu sekitar berapa, baru kelihatan nanti estimasinya berapa. Soalnya gini juga kadang tuh setiap kasus itu beda-beda sih Pak, dan harganya pasti kayak tingkat kesulitan beda, pasti itu juga mempengaruhi harga biaya pemasangannya gitu Pak. Tinggal tunjukkan saja yang mana yang akan dikurangi dampaknya, kemudian nanti bisa dilampirkan gambar layoutnya ya. Boleh nanti Pak Abdi bisa sampaikan untuk teman-teman yang lainnya juga ya, boleh menghubungi kami pasti akan menjawab pertanyaannya. Jadi kita akan hitungkan, kita akan estimasikan, nanti harganya akan sesuai gitu ya, dibandingkan dengan kita mereka-reka atau memberikan angka yang nantinya tidak sesuai. Ya, jangan khawatir, kami pasti akan senang sekali membantu Anda. Ya, oke. Pertanyaan kedua dari Pak Ketut Swasta. Ya, Pak Ketut menanyakan kalau ada plafon peredam yang bagus, bagaimana Mbak untuk ruangan auditorium? Plafon peredam yang bagus, ini peredam suara mungkin ya, maksudnya ya, bukan untuk yang getaran mungkin. Oh, oke. Jadi sebenarnya peredam getar, kita lagi bahas getaran, tapi nggak apa sih kita coba flashback lagi untuk materi-materi sebelumnya. Jadi kan peredam getaran di sini, peredam suara di sini, Bapak pastikan juga dulu apakah nanti sumber suaranya menghasilkan getaran atau tidak. Itu beda juga sih Pak. Kalau misalnya tidak menghasilkan getaran, cukup sumber suara dari airborne noise doang, itu Bapak bisa tambahin material soundproofing seperti pakai noise armor, pakai fiber gitu. Sebenarnya kalau untuk ngeblocking suara itu sebaiknya pakai material insulasi suara. Kalau di Accurate itu seperti silent wall dan noise armor. Itu ditaruh di atas plafon. Dan kalau mau lebih kedap lagi, ditambahin material penyerap suara seperti bisa pakai Accurate fiber dari Accurate atau
bisa pakai Rockwool juga gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ketut, semoga jelas jawabannya. Kemudian ada Bu Ayuni bertanya, pada e-book yang diberikan masih belum ada materi tentang strategi peredaman yang rinci seperti yang sudah dipaparkan di sini. Untuk itu, apakah nanti materinya disampaikan oleh pembicara akan diberikan juga kepada peserta webinar? Terima kasih. Nah, baik Bu Ayuni, kami terima ya. Memang ada sedikit perbaikan di e-booknya, yaitu sebelum dan sesudahnya, tapi nanti sesudahnya pasti akan kita revisi, betul ya? Betul ya, Nima? Ya, ada produksinya di belakang. Oke. Jadi ya, nanti akan kita revisi dan kita akan berikan kembali kepada teman-teman semuanya. Dan materi ini nanti akan kita share. Bisa? Ya, ada di website, silakan bisa ambil atau diunduh dari website kami, ya, accurate.com. Ya, cukup jelas Bu Aini, terima kasih pertanyaannya, terima kasih masukannya. Oke, kemudian ada Pak Dini. Nah, Pak Dini bertanya, apakah strip yang sudah digunakan untuk bangunan-bangunan belantai sudah ada daftar SNI-nya? Sudah ada daftar SNI-nya, ya, di daftar SNI untuk Indonesia mungkin ya. Nah, sementara sih pasti sih materi-material kita itu sudah berdasarkan standar SNI maupun global sih. Ya, sudah terdaftar, Pak Dini ya. Terima kasih Pak Dini, pertanyaannya semoga cukup jelas. Ada lagi Oke, dari Pak Jopi, ya, bagaimana solusi untuk meredam suara dari luar, bukan getaran, di bangunan, semi permanen untuk studio recording? Ya, bahkan ini ukurannya juga dikasih tahu nih. Dindingnya memakai GRC, ukurannya 13 meter kali 7 meter, punya 2 pintu, atapnya dengan sisi dalam menggunakan gypsum plafon, ya, atapnya galvanil. Ya. Pertanyaannya, bahan material apa yang disarankan? Kemudian yang kedua, apakah ada hasil pekerjaan sebelum dan sesudah? Kemudian yang ketiga, gangguan suara, ada bunyi motor karena dekat jalan raya dan dekat bengkel las. Kemudian tinggi lantai ke plafon 3 meter, tinggi sampai atap luar 3,5. Jadi tinggi sampai plafonnya 3 meter, tinggi sampai ke atap luarnya itu 3,5. Nah, ini solusinya bagaimana? Meredam suara dari luar. Bukan getaran ya. Jadi sebenarnya pertanyaan tidak masuk ke inti dari ini, tapi nggak apa-apa. Tolong dibantu nih jawabannya. Nah, kita akan bantu Bapak Jimmy ya Pak? Yopi. Bapak Yopi. Ya. Oh, jadi gini, tadi itu berarti studionya itu tidak mau terganggu dari suara dari lalu lintas ya Pak? Iya. Dan bengkel las. Sebenarnya kalau Bapak mau lebih detail lagi mungkin bisa konsultasi ke produk spesialis kami. Nah, ini saya akan jawab secara umumnya aja ya Pak. Jadi jadi tuh studio itu juga harus dipastikan dulu sih Pak, apakah ada jendela atau tidak. Yeah. Nah, kalau misalnya tidak ada lebih bagus sih sebenarnya. Jadi tidak ada suara melalui celah jendela tersebut. Soalnya bisa rentang banget Pak, jendela kan biasanya ditutup pakai kaca doang gitu. Dan biasanya tuh bocor dari kacanya. Nah, misalnya tidak ada jendela, jadi itu harus ada penambahan material soundproofing di dinding dan di plafonnya. Yeah. Nah, kalau penambahannya itu ya kayak kita bikin kotak dalam kotakan Pak. Sebaiknya emang kayak seluruh permukaan dikasih material soundproofing. Yeah. Dan material soundproofing kita bisa menggunakan Accurate Noise Armor atau Silent Wall dan dikombin dengan Accurate Fiber, atau bisa kalau budgetnya nggak terlalu banyak bisa pakai Rockwool gitu. Atau itu sih Pak kalau untuk meredam suara dari luar kalau tidak ada getarannya ya Pak. Gitu. Kayak emang sistemnya tuh kita harus kayak menutup celah untuk suara keluar. Misalnya masih tetap ada, misalnya nih ruangannya udah kita treatment pakai material soundproofing tadi gitu. Tapi masih ada jendela yang tetap kita pertahanin dengan kaca yang tetap tipis, dan itu pasti nanti suaranya itu bocor melalui situ Pak. Oke. Dan kemudian juga kalau salah atapnya pakai galvanum ya Pak. Galvanum. Nah, kalau misalnya takut ada suara hujan yang mengganggu studio tersebut, Bapak nggak pakai plafon, itu
atapnya tersebut bisa ditambahin accurate paint Oke, ya. untuk meredam suara hujan tersebut. Ya. Gitu. Bukan di atasnya ya, tapi di Tetap lapisan dalamnya cara pemasangan accurate paint. Kan 2 pintu, Vanessa. Dia studionya punya 2 pintu. Nah, gimana treatment untuk pintunya? Untuk pintunya itu, kalau Bapak tetap mau pakai 2 pintu, Ya. bisa aja sih Pak. Pintu yang paling dalam atau yang paling dekat dengan studio itu bisa ditambahin dengan material pintu soundproofing. Oke. Cukup jelas Pak Jopi? Ya. Kalau masih kurang jelas, nanti bisa hubungi kami ya. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Atau mungkin Pak Yopi ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan isolasi atau pekerjaan keperedamnya. Nanti kita bisa hitungkan dan kita bisa berikan solusinya. Ya, sebaiknya seperti apa. Oke. Kayaknya belum ada lagi pertanyaan nih. Dari Nima ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Next webinar. Next webinarnya. Nah, ini terima kasih pertanyaannya, Bapak dan Ibu ya. Pertanyaannya sudah kami jawab semuanya. Kalau ada yang kurang jelas atau belum jelas, bisa hubungi kami. Pasti kami akan jawab. Dan pasti kita akan berikan solusinya. Ya, ada saya, ada Vanessa, dan ada teman-teman dari Accurate. Ya. Nah, next webinar di bulan Desember, ya, itu kita akan bahas mengenai menghitung total area transmisi. Kemudian ada menghitung kebutuhan redaman, dan untuk area terganggu ada before dan after-nya. Nah, maksudnya seperti apa ini, Vanessa? Jadi, kan tadi pasti bertanya-tanya nih, kalau kan itu suatu bangunan, nah nanti pasti pada bertanya gimana sih cara ngitung kebutuhannya itu, Pak? Yeah. Harus pakai model kayak apa atau pakai luasan berapa gitu. Nanti kita akan menghitung total area transmisi itu maksudnya area yang merambat, yang terganggu gitu. Nah, kemudian juga menghitung kebutuhan redaman. Nanti juga kita akan membahas ada contoh-contoh perhitungan atau soal-soal biar Bapak dan Ibu bisa ngitung sendiri di rumahnya gitu. Ngitung sendiri ya, oke. Kemudian yang area terganggu ini ntar kita akan liatin lagi kayak perhitungan juga, misalnya sebelumnya itu suaranya kayak apa, dan sesudah itu kayak apa gitu, Pak. Dari jenis suaranya, bukan dari hasil angkanya, nilainya. Dari nilainya juga. Nilainya, berarti menggunakan dB. Iya, benar-benar. Ya gitu sih. Nah, semoga Bapak-Ibu yang hadir kali ini bisa ngikutin webinar penutup 2020. 20, ya, di akhir Desember ya. Sangat bisa berguna. Oke, sampai ketemu di webinar kami di bulan Desember. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim-tim yang ada di belakang ya. Ada tambahan informasi? Nggak ada, sebentar. Saya stop dulu, baru kita muncul. Ya. Terima kasih di tim-tim yang sudah mendukung. Ada semuanya tim dari Accurate, ada produksi, kemudian ada desain grafisnya semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Boleh kasih applause buat kita dong. Thank you. Bu Lima, kenapa nggak tepuk tangan? Wah, baik. Bapak dan Ibu, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan adalah permasalahan getaran ternyata sangat berdampak bagi kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya, banyak sekali solusi yang bisa kita berikan, ya, mulai dari sumber suaranya atau dari ruangan yang akan menjadi pilihan untuk solusi peredam. Bukan untuk isolasinya, tapi kemungkinan untuk bisa meminimalisir getarannya supaya kesehatan Anda bisa ikut berdampak kepada produktivitas dalam bekerja. Itu saja dari kami, kesimpulannya yang bisa kami resum untuk webinar kali ini. Sampai jumpa lagi di webinar kami di akhir tahun 2020. Sukses untuk kita semuanya, stay safe and healthy. Sampai jumpa lagi. Yuk, kita sampaikan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akustik.